Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mewakili tim olahraga BPTI akan memberikan informasi dan penjelasan umum terkait pelaksanaan ajang Gala Siswa di tahun 2024 ini untuk jenjang SMP. Tahun 2024 ini kami berharap ajang GSI ini lebih banyak lagi para siswa untuk didaftarkan oleh para operator di sekolahnya, kemudian berjenjang di tingkat kecamatan sampai dengan kabupaten dan provinsi. Nah, ini sekilas saja penyelenggaraan GSI yang sudah kami lakukan. Lalu dalam melaksanakan penyelenggaraan GSI ini tentunya kami punya regulasi yang kami sandarkan pada Inpres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan persepak bola nasional. Ini juga dikuatkan oleh Perpres nomor 86 tahun 2021 terkait dengan desain besar olahraga nasional, di mana salah satunya adalah pengembangan persepak bola nasional. Nah, nanti ketika ibu bapak ingin mendaftarkan siswanya ke dalam ajang GSI, ini tentu dimulai dari tingkat kecamatan, berjenjang sampai dengan tingkat kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Oleh karena itu, di tingkat sekolah sendiri itu sudah dibuka ajang pendaftaran GSI di portalnya. Ini dilakukan sudah dari mulai tanggal 15 Februari 2024 ini. Kemarin pertengahan sudah kita buka portalnya dan sudah beberapa banyak sekolah dan siswa-siswanya didaftarkan oleh operator sekolah di tingkat kecamatan, karena nanti ini akan berkompetisi di tingkat kecamatan yang akan didaftarkan oleh operator sekolahnya, sehingga menghasilkan tim-tim di tingkat kecamatan. Oleh karena itu dalam penyelenggaraannya di tingkat kecamatan, seyogianya sekolah berkoordinasi dengan seluruh MGMP PJOK-nya dan MKKS ketika menyelenggarakan ajang di kecamatan. Ketika berlanjut ke kabupaten kota, kompetisi ini juga akan berlangsung hasil dari kemenangan atau hasil dari pemenang dari tingkat kecamatan. Nah, dalam penyelenggaraannya juga kami mohonkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota selalu berkoordinasi dengan asosiasi di pengurus daerah PSSI mungkin di kabupaten kotanya, kemudian juga melibatkan MGMP PJOK dan MKKS-nya. Nah, untuk mendaftarkan ke tingkat kabupaten kota, tentunya operator di tingkat kecamatan harus mendaftarkan kembali tim-timnya, sang juara di tingkat kecamatan ke tingkat kabupaten. Lalu berlanjut ke tingkat provinsi seperti itu berjenjang, mendaftarkan operator dinas kabupaten kotanya ke tingkat provinsi sebagai hasil dari juara di tingkat kabupaten kota tentunya. Nah, ini penyelenggaraannya kami serahkan kewenangannya ke Dinas Pendidikan Provinsi, tentu juga dengan melibatkan asosiasi dan pengurus daerah PSSI di provinsi setempat. Jangan lupa juga melibatkan guru-guru atau MGMP PJOK dan MKKS-nya di tingkat provinsinya. Nah, tanggung jawab kami di tingkat nasional nanti akan menyelenggarakan GSI yang pesertanya tentu dari pemenang provinsi masing-masing. Nah, ini semua kegiatan di BPTI akan dikoordinir dan tentu kami akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan tim dari PSSI. Lanjut. Ya, ini Ibu Bapak dan para sobat Gala Siswa di seluruh Indonesia, kira-kira lini masa pelaksanaan GSI, kami sudah membuka portal pendaftaran secara daringnya dari mulai pertengahan bulan ini di 15 Februari. Dan nanti automatically di tingkat kecamatan akan close di akhir April ya. Tolong Ibu Bapak sebagai operator di tingkat kecamatan ini diperhatikan betul tanggal penutupannya. Kemudian nanti di pertengahan April itu sudah mulai bisa dilaksanakan pendaftaran secara daring di tingkat kabupaten kota. Nah, nanti pendaftarannya tetap di portal yang disediakan oleh website Panitia Pusat di daftar.kemdikbud.go.id.
Nah, Ibu Bapak, operator dan sobat Gala Siswa di seluruh Indonesia, oleh karena itu selalu membuka dengan rajin tentunya melihat informasi-informasi di laman resmi bpti.kemdikbud.go.id, karena semua ajang akan kami tampilkan dalam laman resmi kami. Baik, setelah di kabupaten kota, nanti juga ada pendaftaran di tingkat provinsi. Operator di tingkat kabupaten kota akan mendaftarkan hasil dari ajang atau kompetisi di tingkat kabupaten kotanya ke tingkat provinsi mulai bulan pertengahan Mei sampai dengan 31 Juli. Tetap nanti didaftarkannya melalui portal resmi di BPTI. Nah, juga diperhatikan nanti pada pelaksanaan kompetisinya di tingkat kabupaten kota maupun provinsi, ini hasil dari kejuaraannya selalu dilaporkan berjenjang. Nah, kemudian ada sesi drawing untuk di tingkat nasional. Ini akan kami lakukan dengan tim PSSI, estimasinya sekitar bulan September tahun 2024. Nah, kalau masalah tempat nanti akan kami tentukan kemudian. Nah, setelah kami lakukan drawing secara daring nanti di BPTI, kami akan informasikan ke seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan di provinsi masing-masing, kemudian akan mendaftarkan ke laman BPTI untuk di tingkat nasional. Nah, ini pelaksanaan kompetisi di tingkat nasional, insya Allah kita sesuai schedule 14 sampai 27 Oktober. Terkait tempat, sampai saat ini belum ada informasi dan akan ditentukan oleh BPTI melalui surat resmi yang akan kami kirimkan melalui Dinas Pendidikan provinsi di wilayah masing-masing. Lanjut. Ya, ini lini masa yang tadi kita sudah lihat sama-sama. Kemudian ini nanti mekanisme pendaftaran GSI. Tentunya yang sudah melakukan pendaftaran sudah tahu portal pendaftarannya. Lalu yang masih belum atau masih akan, ini nanti tahap 1 di tingkat kecamatan didaftarkan oleh operator sekolah masing-masing terlebih dahulu. Nanti lebih teknis dan lebih rigid, tim IT dan tim teknis kami akan menjelaskan bagaimana Ibu Bapak cara mendaftarkan siswanya untuk ajang ini. Dari tim sekolah sampai dengan ke kecamatan, kemudian tim kecamatan ketika menjadi pemenang di tim kecamatan akan didaftarkan ke tahap kedua, tentunya ke tingkat kabupaten kota. Nah, operator kabupaten kota menginput, kemudian melakukan kompetisi di kabupaten kotanya masing-masing. Nah, setelah tim kabupaten kota terbentuk di tahap 3 tentunya di tingkat provinsi. Nah, ini di tingkat provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi berkolaborasi biasanya dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dalam hal penyelenggaraannya. Nah, ini mohon koordinasi dan berkolaborasi yang akan nanti menghasilkan juara tim di tingkat provinsi dan wilayah masing-masing. Ya, selanjutnya. Baik, ini ketentuan sesuai di buku pedoman yang sudah bisa Ibu Bapak atau sobat Gala dimanapun berada diunduh di panduan dan pedoman yang sudah kami buat di laman bpti.kemdikbud.go.id. Terdiri dari satu tim, itu terdiri dari 18 pemain, 1 pelatih kepala, 1 asisten pelatih, tim medis dan tim manajer. Dan ini tentunya sama seperti tahun lalu, ketentuan yang sudah tertera pada pedoman pelaksanaan GSI di tahun 2024 ini. Ya, selanjutnya persyaratan pemain, di mana persyaratan pemain ini kita tentukan bagi warga negara Indonesia, kemudian peserta didik di kelas 7 dan 8. Jadi di tahun ajaran 23-2024 ini di kelas 7 dan dari kelas 8. Karena ketika Ibu Bapak operator sekolah juga mendaftarkan putranya atau siswanya ketika sudah menginjak di kelas 9, tentunya sistem kami yang akan menolak karena data Dapodik dari peserta yang didaftarkan itu ternyata sudah menduduki kelas 9.
Karena ketika sampai nanti di ajang nasional juara, itu kemungkinan pada bulan Oktober itu sudah lulus dari tingkat SMP. Nah, ini diperhatikan betul cara dan mendaftarkan siswanya di portal resmi kami dari pihak operator sekolah. Kemudian usia juga kelahiran ini kita kunci di tanggal 1 Januari 2010 atau setelah tanggal 1 Januari 2010. Tentunya ketika kelahiran sebelum tanggal yang kami tentukan, sistem juga akan mendeteksi bahwa siswa atau peserta yang didaftarkan itu memang melebihi usia yang tanggal lahir yang kami tentukan. Tentu ibu bapak operator di sekolah juga mempunyai NISN untuk siswanya karena nanti akan sinkron dengan Dapodik yang ini sudah kami tentukan sinkronisasinya ketika operator sekolah mendaftarkan siswanya sebagai peserta ajang GSI tahun 2024. Dari hasil pemantauan bakat juga ini menjadi pertimbangan setiap tingkatan seleksi mulai dari tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten. Ini ada proporsionalnya sendiri, nanti akan dijelaskan oleh tim dari PSSI bagaimana proporsi hasil dari sang juara di tiap tingkatan, kemudian ditambah dengan alokasi persentase dari hasil pemanduan bakat pada setiap tingkatan seleksi, baik itu tingkat kecamatan, kabupaten kota maupun di tingkat provinsi. Syarat juga kami tentukan bukan atlet binaan yang memang khusus ada namanya pusat pelatihan olahraga pelajar ya, maupun di daerah. SKO juga kami syaratkan tidak bisa mengikuti ajang ini, sehat jasmani tentunya, dan jangan lupa memiliki kepesertaan kartu BPJS. Nah, ini ternyata menjadi syarat mutlak yang juga nanti sebagai peserta ajang GSI tahun 2024. Tentu yang terakhir syaratnya sudah terdaftar di website ajang pendaftaran GSI secara resmi di portal bpti.kemdikbud.go.id. Ini sekilas persyaratan pemain. Selanjutnya ini ada persyaratan pelatih juga. Warga negara Indonesia, guru PJOK. Kenapa kami syaratkan guru PJOK? Karena ke depan guru-guru ini yang salah satunya akan menjadi konsen kami dalam hal pembinaan sepak bola. Kemudian memahami, menguasai ilmu kepelatihan, sehat jasmani, wajib terdaftar juga sebagai pelatih tentunya di portal ajang ketika mendaftarkan. Nah, pelatih dan asisten pelatih yang mendampingi ini merupakan peraih sang juara 1 di setiap tingkatan, baik itu nanti di tingkatan kecamatan, kabupaten kota maupun provinsi. Jadi pelatih yang akan didaftarkan oleh operatornya selalu pelatih sang juara 1 di setiap tingkatannya. Nah, ini portal kami sudah mendeteksi betul siapa yang menjadi pelatih, siapa yang menjadi tenaga medis, dan siapa yang menjadi asisten pelatih. Karena ini ketika terus menjadi sang juara di setiap tingkat level dari mulai kecamatan, kabupaten, kota maupun provinsi, ternyata hal ini sudah kita ketahui dan mungkin susah untuk diganti kalau sudah ke tingkat kabupaten, kota maupun provinsi. Selanjutnya, regulasi yang kami jalankan serta penghargaan yang kami berikan ke para peserta Gala Siswa Indonesia tahun ini sama seperti tahun kemarin. Kami selalu mengacu pada regulasi yang diterapkan oleh Induk Cabang Olahraga yang berkolaborasi dengan kami, tim dari PSSI tentunya. Kejuaraan juga akan kami berikan juara tentunya medali, sebagai juara 1 medali emas, kemudian juara kedua medali perak, juara ketiga medali perunggu. Nah, ini reward yang akan diberikan kepada para sang juara di perhelatan Gala Siswa Indonesia tahun 2024 ini. Selanjutnya kita juga berbagi peran, di mana ada peran BPTI dan peran dari ibu bapak dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota
maupun nanti di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota tentunya berkolaborasi dengan teman-teman MKKS dan MGMP PJOK dalam hal penyelenggaraannya. Kami dari BPTI membuat pedoman, ini sudah kami lakukan dan sudah bisa diunduh oleh Ibu Bapak dari Dinas Pendidikan dan Sobat Galasiswa di seluruh Indonesia. Kemudian kami juga selalu berkoordinasi terkait dengan penyelenggaraan ini dari mulai saat sosialisasi ini, kemudian juga dari ajang kabupaten kota, provinsi sampai dengan ke tingkat nasional. Kami komunikasi dan berkolaborasi juga dengan berbagai UPT yang ada di Kemdikbud, yang ada di setiap provinsi masing-masing, yaitu Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Tak lupa kita juga bekerja sama dengan Induk Cabang Olahraga PSSI dalam hal pelaksanaannya. Ini sudah mutlak kami lakukan dari tahun ke tahun dan sampai saat ini kami menggandeng institusi resmi di negara kita PSSI yang menaungi Induk Cabang Olahraga Sepak Bola. Kami juga mempersiapkan pendaftaran daring dan ini sudah dilakukan. Kemudian juga yang terakhir kami akan melaksanakan GSI di tingkat nasional. Oleh karena itu harapan kami tentunya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dari mulai kecamatan juga punya peran sampai dengan di tingkat kabupaten kota dan provinsi masing-masing. Kami berharap induk cabang olahraga di setiap pengurus daerah Pengda PSSI juga dilibatkan dan informasikan terkait dengan ajang-ajang yang diselenggarakan dari mulai tingkat kecamatan, kabupaten kota maupun provinsi. Dalam melaksanakan seleksi daerah juga ini sepenuhnya kami serahkan ke daerah masing-masing, baik itu di tingkat kecamatan, kabupaten kota maupun provinsi. Mengikuti timeline yang tadi dijelaskan di paparan sebelumnya supaya dari level jenjang ke jenjang itu sesuai dengan alokasi waktu yang kami tentukan. Kemudian mendaftarkan para peserta melalui website di panitia BPTI dalam timeline yang juga yang sudah kami siapkan. Kemudian membuat dan menginformasikan pelaksanaan ajang. Nah, jadi setiap ajang itu di tingkat kecamatan, kabupaten kota maupun provinsi, informasinya harus selalu operatornya menginformasikan hasil kompetisi di setiap jenjangnya. Nah, ini dalam aplikasi kami juga para operator harus melaporkan nantinya supaya kompetisi berjenjang ini dapat diketahui historinya oleh kami di BPTI ini sebagai bahan analisis kami ke depannya. Itu Ibu Bapak dan stakeholder, para sobat Galasiswa di seluruh Indonesia, penjelasan umum terkait dengan pelaksanaan GSI di tahun ini. Demikian terkait nanti ada informasi, diskusi dan pertanyaan kita serahkan ke moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.